Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi umrihi fid dharaini amin. Al-bab tsalits utawi bab 3 fi adabil muta'allim ing dalem pira-pira adabe murid ma'asyaikhi kelawan gurune murid wa fihi ing dalem bab kaping 3 bab 3 iku isnata asyara iku rolas nau'an apane nau'an minal adab saking pira-pira adabe murid. Al awal utawi kang kawitan atau utawi pertama iku yang bagi litolibi ayyuqaddima sopo disiaken an-nadhara wa yastakhiran Allah Ta'ala fiman krono ya'khudul ilma njopo ilmu sapa murid anhu saking syaikhi saking gurune murid wa yaktasib lan ngambil lan njupuk sapa man husnul khuluq sapane kebajikan apane kebaikane akhlak wal adabi minhu lan pira-pira adabe saking gurune man wal yakun lamun ono in amkana mimman sabat ing dalem man sabat ahliyatihi wa takhaffaqat syafaqatuhu wa dhaharat furu'atuhu washtaharat siyanatuhu wa kana lan ono ahsana ta'liman lan ono apa kebaikan atau kebagusan maring pira-pira takliman maring pira-pira pengajaran wujudan nafhaman wujuda nafhaman fa'an ba'dus salaf bihadal am mengko saking sebagian salaf ulama salaf hadal ilmiddin ing dalam mengkono-kono ilmu agama ilmu din ilmu agama fanduru wa iman lan ningali sapa sira wa iman saking sapa man takhuduna dinakum maring sapa sira sing njupuk sapa dinakum agama sira kabeh. Jadi akhlak orang yang menuntut ilmu ketika atau akhlak seorang murid ketika menuntut ilmu bersama dengan gurunya yaitu ada 12 macam atau
budi pekerti atau akhlak yang harus dimiliki seorang murid tersebut. Yang pertama yaitu berangan-angan atau berpikir secara mendalam, yang kemudian dilakukan dengan sholat istikharah. Kepada siapa ia harus mengambil ilmu dan kepada siapa dia harus mencari kebaikan budi pekerti atau kebaikan akhlaknya, akhlak dari guru tersebut. Jika memungkinkan, seorang murid itu hendaknya memilih guru yang sesuai dalam bidangnya. Ia juga seorang guru tersebut mempunyai sifat kasih sayang, menjaga muru'ah atau menjaga etika, baik itu menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang guru tersebut, maupun juga menjaga diri dari hal-hal yang kurang baik dari guru tersebut. Diriwayatkan dari sebagian ulama tadi, fa'am ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya al-ilmu din, ilmu adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kita mengambil atau kita belajar dari agama kalian atau agama masing-masing. Wasani utawi kaping pindho yajtahidu mengko teman-teman ayyakuna yen to ono asy-syaikhu sapa syekh sapa guru mimman iku syekh iku guru lahu kedue guru alal ulumi syariat tamamul tola'i ningal sapa guru, ningal sapa murid, walahu kedue syekh kedue guru, mimman yusab kena den percaya, mimman yusab yen to kena dipercaya sapa man iku syekh masyayikh pira-pira syekh pira-pira guru asrihi asrihi kasro atau pira-pira kebanyakan guru, bahsin watulul ijtima' dan suwene kumpul di iman akhoda al ilma ambutunil awraqi walam yu'raf bisihatil masyayikh al-kharraq. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, man sapane sira nafaqahu iku nafaqahu belajar pengertian min butunil kitab saking jerone kitab, saking isi-isine kitab. Diyaul ahkam iku diyaul ahkam, jadi diyaul ahkam piro-piro hukum dari isi kitab tersebut. Jadi yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Ia termasuk orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu syariat dan termasuk orang-orang yang dipercaya oleh para guru-guru di zamannya, yang mana guru tersebut sering diskusi serta dalam diskusi tersebut durasi waktunya itu sangat cukup lama. Dan seorang guru tersebut bukan termasuk orang-orang yang mengambil ilmu berdasarkan makna yang tersurat dalam teks, atau tidak dikenal guru-guru yang mempunyai
tingkat kecerdasan tinggi. Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya barang siapa yang memuridi ilmu fikih hanya memahami makna-makna yang tersurat saja, maka ia telah menyia-nyiakan beberapa hukum. Wasalih utawi kang kaping 3 ayang qadha iku ana di syaikhi maring gurunis murid fi umurihi ing dalam umure syekh, wala yakhruj lan ojo metu an ra'iyah iku maring saking pandangan watadbarahu aturan bal yakun ning ono ma'ahu kelawan sertane syekh kal maridu kaya loro ma'at tabib kelawan dokter al mahir istamira fima yaqsirahu wa yataharraku rodoha fima ya'maluhu wa yuballighu fi haramatihi wa yataqarraba ila Allah ta'ala ya'khudhu matihi wa la ya'lam an dillata syaikhi izzati wa khudu'ati lahu fakhruhu wa tawadu'ahu lahu rif'atuhu maring syekh, maring guru. Jadi yang ketiga ini adalah menurut atau mengikuti gurunya dalam segala hal, dalam hal apapun yang tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturannya. Bahkan hendaknya hubungan antara guru dan murid tersebut ibarat seorang pasien dengan dokternya, ibarat seorang pasien yang membutuhkan perawatan dengan dokter spesialis, sehingga ia meminta seorang murid meminta resep dengan sesuai dengan anjuran yang telah diberikan oleh dokter tersebut, dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat ridhonya terhadap apa-apa yang dia lakukan, dan bersungguh-sungguh dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melayani atau membantu atau mengayomi. Hendaknya seorang murid juga mengetahui bahwasannya seorang murid tersebut harus merendahkan diri di hadapan gurunya. Hal tersebut merupakan kemuliaan dari sikap tunduk kepada gurunya. Itu merupakan sebuah kebanggaan dan sebuah sikap tawadhu yang harus dilakukan atau dilakukan di hadapan gurunya, yaitu tujuannya yaitu adalah untuk mengangkat derajat murid tersebut, mengangkat derajatnya diri masing-masing. Warrobi ayang duru ilaihi bi'ainil al-ijlal wa ta'zim ri'at qada fihi darajatul kamal. Jadi
memandang guru dengan pandangan bahwa dia adalah sosok yang harus dimuliakan dan sosok yang harus dihormati, kemudian meyakini bahwasanya guru tersebut mempunyai derajat yang sempurna atau derajat yang kamil. Fa inna dzalik lamun mengkono ikrabu mengko ono ila nafa'ahu maring oleh manfaat bihi kelawan syekh, kelawan guru. Qala wis dawu sapa Abu Yusuf, sami itu wis krungu sapa ingsun as-salafu sapa salaf, as-salifu sapa salif, yaquluna dawuh sapa salif biman man utawi sapa man la ya'taqidu jalalah istadati la yufli. Jadi sahabat Abu Yusuf atau tokoh Abu Yusuf mengatakan bahwasanya aku mendengar para ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak mempunyai sebuah i'tiqad atau sebuah keyakinan tentang kemuliaan gurunya, maka ia tidak akan bahagia. La yufli, di sini la yufli ini tidak bahagia atau tidak beruntung. Fala yukhatibu, namun ojo ngumung syekhuhu sapa syekh murid bita'il khitab wakafihi. Maka murid tersebut janganlah memanggil guru dengan menggunakan tak khitab atau tak kamu dan kaf khitab atau mu, dan jangan juga memanggil dengan namanya. Wala yunadi bi asma'ihi, lamun ojo ngundang ing syekh, lamun ojo ngundang sapa murid bihi ing syekh bi asma'ihi kelawan arane sapa syekh, dan jangan memanggil dengan namanya. Bal yaqul ya sayyidi au ya ustadi, ning aranono sapa murid ya ustadi, ya tuan ustad, ya tuan, au ya ustad. Tapi seorang murid hendaknya memanggil dengan ya sayyidi atau ya ustadi, yang artinya wahai guruku atau wahai tuanku. Wala yadhkuru aidan, dan ojo ento ngiling-ngiling fi ghaibatihi tingale arane syekh bi asma'i, arane syekh al maqrunan bima kelawan apa ma yash'iru bit ta'dimi kelawan ta'dim sapa murid hi ing syekh. Qala syekhul ustad dakada au qala syekhuna au nahwi dalik. Jadi ketika seorang guru tersebut tidak berada di tempat,
maka murid tersebut tidak diperkenankan memanggil dengan sebutan namanya kecuali nama tersebut disertai dengan sebutan yang memberikan pengertian keagungan, yang bermakna keagungan terhadap seorang guru tersebut, seperti apa yang diucapkan oleh murid Asy-Syaikh Al-Ustadz berkata begini-begini, atau guru kami berkata, dan lain sebagainya, au nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Wal khamis lan utawi kaping 5 ay ya'rifu mengko weruh lahu mengko ay ya'rifu mengko weruh sapa murid lahu kedue syekh atau maring syekh haqqahu benere sapa syekh wala yansalahu lan ojo lali sapa murid ing lahu ing syekh ing guru fadlihi keutamaane syekh wa an yad'u lahu marahu hayatihi wa ba'da mamatihi. Jadi yang kelima ini, hendaknya seorang murid mengetahui kewajiban murid tersebut kepada gurunya, dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, tidak melupakan keagungannya, tidak melupakan kemuliaannya. Wa yura'iya dira'aitihi wa iqaribahu wa awidda'ahu wa ya'tahada ziyarati kuburahu wal istighfar lahu was sadaqata anhu. Jadi seorang murid hendaknya juga mendoakan gurunya, baik ketika masih hidup maupun bagi yang telah meninggal dunia, dan selalu menjaga keturunannya, dzurriyyahnya, para kerabat sekitarnya, orang-orang yang dikasihi oleh beliau, dan selalu menekankan terhadap diri sendiri untuk selalu berziarah ke makam beliau, dan memintakan ampun. Seorang murid tersebut hendaknya memintakan ampun, kemudian juga memberikan sedekah atas nama beliau. Jadi keutamaan yang kelima ini, hendaknya seorang murid mengetahui kewajiban. Hendaknya seorang murid itu berkewajiban untuk tidak melupakan jasa-jasanya, yang pertama itu, yang kedua tidak melupakan keagungan serta kemuliaannya, yang ketiga mendoakan guru kita masing-masing yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan juga menjaga dzurriyyahnya maupun juga kerabat terdekatnya. Serta yang terakhir itu memberikan sedekah atas nama beliau. Wa yas'aluka fis samti, dan selalu menampakkan budi pekerti yang bagus, wal huda masdikahu, dan memberikan petunjuk kepada orang lain yang membutuhkannya, wa yura'iya fid din wal ilmi 'adatahu wa yata'addaba bi adabihi, wa yura'ihi lan ningali atau mandang sapa murid fiddinil ilmi ing dalem agama, wal ilmi wal ilma wal ilmu lan ilmu adatuhu sapane murid hu ing syekh, hu ing guru, wa yata'addaba lan tata kramane murid
maring syekh bi'adabihi ing dalem ing kelawan pira-pira adabe murid hi ing syekh wala yada'al iftida lan ojo ningal sapa murid iftidad maring panutane murid bihi ing syekh. Jadi lanjutan dari keutamaan yang kelima ini adalah di samping murid harus bertanggung jawab atau harus menjaga adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh gurunya, baik yang dalam masalah agama maupun masalah keilmuan, dan juga menggunakan budi pekerti sebagaimana yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Dan seorang murid tersebut haruslah setia kepada guru tersebut, harus tunduk, patuh kepadanya dalam keadaan apapun dan dimanapun seorang murid tersebut berada. Yang keenam, wasadisu lan utawi kaping 6 ayatasobbaro mangko murid-murid sabar ala jafwatin maring waktu tasdaro minasyaikhi usuli khalquhu wala yasuddahu dalika ing mengkono amulazamatuhu wa i'tiqadi kamalah wa yata'awwala li'if'alahu allati yadharu anna sawaba khilafuha 'alal hasani ta'wil wa idha hafata asy-syaikhu ibda'ahuma bil i'tidari wa ukhdan nambi wal atab alaihi fa indalika ing dalam mengkono iko lima waddata syekhihi ala taufiqihi fi man ing dalam fi man fihi mandalika mengkono fihi ing dalam ma fadilati utawi fadilah wa ala tawabihi ala ma fihi ing dalem ma naqisatan utawi naqiso au ala kasarin utawa maring males ya tarimin gunane apa males au ala naqsirin yu'anihi au ghairi dalik mimma utawa lamun dan mengkono kejaba mengkono mimma utawi mimma fi iqafihi ing dalem oleh ngandani alaihi maring murid wa tawabahiha ar-irsyadahu waslahahu dan bagusi sapa murid wa ya'udda lan ngitung lan janji sapa murid dalika ing mengkono minasyaikhi maring syekh maring guru min ni'amillah saking pira-pira nikmate Gusti Allah min ni'amillah taala saking pira-pira nikmate Gusti Allah saking nikmate pira-pira Gusti Allah saking pira-pira nikmate Gusti Allah taala bi'tina kelawan oleh perhatian
asy-syaikhi sapa syekh bihi kelawan murid wa nadharuhu lan ningali sapa syekh ilaihi maring murid fa inna dzalika ing dalem mengkono-mengkono al imyalul liqalbi syekh wa ba'atha 'alal i'tina. Jadi poin ke-6 ini seorang murid hendaknya mengekang dirinya, menahan dirinya untuk berusaha sabar tatkala hati seseorang tersebut sedang gundah, hati seorang guru tersebut sedang gundah atau sedang marah atau murka, perilaku beliau yang kurang diterima oleh santrinya, hendaklah hal tersebut tidak menjadikan murid lantas meninggalkan guru. Jadi jika ada kondisi dari guru tersebut yang sedang gundah atau gelisah atau marah, hendaknya tidak dijadikan sebagai acuan seorang murid untuk meninggalkan gurunya. Bahkan ia harus mempunyai keyakinan atau ikut tadi bahwasanya seorang guru tersebut mempunyai derajat yang sempurna dan berusaha sekuat tenaga untuk menafsiri atau menakwili semua pekerjaan-pekerjaan yang ditampakkan dan dilakukan oleh seorang guru, bahwasanya yang benar adalah kebalikannya dengan penakwilan dan penafsiran yang baik. Apabila seorang guru berbuat kasar kepada santrinya, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah dengan cara meminta ampunan kepada guru tersebut dan menampakkan rasa penyesalan diri dan mencari kerelaan ridho dari gurunya, karena hal itu akan lebih mendekatkan diri murid untuk mendapatkan kasih sayang. Wasabi utawi kanggep itu alla yadkhula ala syekhi yen to ojo melbu sapa murid ala syekhi ing atase syekh atau guru fi ghairil majlis ing dalem sakliyane majlisil am, sakliyane majlis am al-abasti'dani sawaun kana utawi ono asy-syaikhu sapa syekh wahdahu iku wahdahu hu ing syekh au kana ma'ahu utawa ono kelawan iku syekh ghairuhu sapa saliyane sapa syekh fa inna sta'dan mengko ono nyuwun izin di haitsu ya'lam kelawan belajar sapa syekh, belajar sapa murid asy-syaikhu maring syekh walam ya'din lan ora kena izin sapa syekh, ora den izini sapa syekh lahu maring murid ansraf lahu insarafa nasrafa wala yukrar illa istahdan wa anna salata fil ilmi syekh bihi fala yazidu fil ista'dani fawqa thalathi marratin aw thalathi taraqatil bab wal yakun tarkul bab khafifan bi'adabin wa batifali al isabi thumma al asabi qalilan. Jadi seorang murid hendaknya
meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki tempat non umum atau ruangan pribadi, yaitu ruangan yang terdapat seorang guru, baik guru tersebut sendirian maupun bersama orang lain. Jika murid meminta izin dan guru mengetahui hal itu namun tidak memberinya izin, maka hendaklah murid tersebut meninggalkan tempat dan tidak mengulangi permintaan izinnya. Adapun jika murid-murid tersebut ragu apakah guru mengetahui dirinya, maka murid tersebut tidak boleh meminta izin lebih dari 3 kali atau 3 kali ketukan pintu. Jadi hendaklah murid tersebut mengetuk pintu di kediaman guru tersebut secara pelan-pelan dengan penuh sopan santun, serta menggunakan kuku-kuku jemari, jari jemari atau sedikit demi sedikit secara bertahap. Kemudian jika guru memberi izin sedangkan murid datang bersama rombongan atau sowan bersama jamaah, maka yang pertama kali masuk dan mengucapkan salam kepada guru adalah orang yang paling mulia dan paling tua di antara rombongan, yang paling tua di antara rombongan. Kemudian dilanjutkan anggota rombongan yang lain. Kemudian murid tersebut masuk ke kediaman guru dengan sikap yang sempurna, badan dan pakaian yang bersih, serta melakukan hal-hal yang dibutuhkan, misalnya memotong kuku dan menghilangkan bau badan yang menyengat hidung yang dapat menyengat hidung. Lebih-lebih jika murid tersebut bermaksud untuk belajar ilmu, karena majelis ilmu merupakan majelis zikir atau majelis pertemuan sekaligus majelis ibadah. Jika murid masuk ruangan pribadi yang ada di dalam gurunya, yang ada di dalamnya ada guru dan orang lain sedang berbincang-bincang, kemudian mereka berdua berhenti berbicara, atau murid memasuki ruangan yang gurunya sendirian, sedangkan guru tersebut sedang sholat atau berzikir maupun belajar, kemudian guru tersebut berhenti melakukan semua itu, maka hendaklah murid diam dan tidak memulai pembicaraan dengan guru. Bahkan sebaliknya, murid mengucapkan salam kepada guru lalu pergi secepatnya. Atau kecuali jika guru memerintahkan untuk diam di tempat, jika murid tersebut berdiam di tempat itu, maka tidak perlu berlama-lama kecuali diperintahkan oleh guru. Wa idza hadara makana lan nalikane wa idza lan nalikane hadara hadir sapa murid makana ing dalem makan tempat asyikhu, tempat syekh, falam tajidhu jalisan intadarahu kailan yufawwita ala nafsihi darsahu wala batruqa alaihi liyakhruj ilaihi wa in kana lan ono naiman wa in kana lamun ono sapa syekh naiman iku wong kang turu, syekh turu sabara hatta yastaiqidu, mengko sabar sapa murid hatta yastaiqidu sehingga tangi sapa syekh au yang sorofa babaro thumma nuli yauda
yauda thumma nulibali wal wasabara wa hini maring murid wala yakhtari'u alaihi lamun ojo milih alaihi ingatasi murid wafata alaihi waqtan khasah bihi duna ghairihi wa in kana lamun ono sapa murid roisan au kabiron al ma'fihi minat tarafu wal humku al syekhi wa talibati fa inna bada'ahu syekh biwaqti ma'ayni aw khassin liwadrin a'iqalahu anil huduri ma'an jama'ati awil muhlas awil muslaha ra'aha syekhi fala ba'sa bihi. Hendaknya murid tersebut tidak boleh meminta waktu khusus kepada guru untuk dirinya sendiri tanpa ada orang lain, meskipun murid tersebut berstatus pemimpin atau pembesar, karena hal itu termasuk atau bisa dikatakan sikap sombong dan sikap yang bodoh terhadap guru dan para murid lainnya. Apabila guru sendiri yang meluangkan waktu tersebut atau waktu khusus untuk murid karena ada suatu uzur yang membuat murid tidak bisa mengikuti pelajaran bersama para murid yang lain, atau karena menurut guru hal itu demi kemaslahatan murid, maka tidak mengapa. Wastamin utawi kaping 8 ain yajlisu Imam Syekh bil adabi kelawan biro-biro adab ka'anna yahtu yamali fi rukbatihi tajlis kanil ghairan anhu la yada'u yadaihi ing winsa ing murid ala fa'khudu au tajlisa matrabi'an futu wadi'i wa khudu'an waskuna wa khusu'in wa illa yaltafata bala darurah bal yuqbal bikuliyati alaihi maring syekh masughina lahu ninggalaken musuhnya lahu ninggalaken sapa murid lahu kedua syekh nadoro sapa ningali ilaihi maring syekh muta'affilat liqaulihi bihaitsu la yujah
ila adadihil kalam marratan tsaniyah wala yanzura ila yaminiha aw yusar aw fuqahu li ghairiha wala simma inda bayhas wala yattariba li dhahatin yasma'uha wala yaltaqata ilaiha wala yanqaddu kummaihi wala yahshir an dira'ihi wala ya'ibasa biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima man i'dha'ihi wala yahsir dan ojo mugo-mugo sapa murid andiraihi saking wala yahsir anhi diraihi wala ya'ta biyadaka arrijlaihi aw ghairihima ma'an i'dha'i wala yaftah fanna wala wala yaftah fahu wala yaqra sunnah kedua sunnah Kedelapan, apabila murid duduk di hadapan kiai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik, seperti duduk bersimpu di atas kedua lututnya, atau duduk seperti duduknya orang yang melakukan tahiyat akhir dengan penuh rasa tawadhu, rendah diri, tumaknina dan khusyuk. Sang santri tidak memperbolehkan melihat ke arah gurunya kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan kalau memungkinkan, santri tersebut harus menghadap ke arah gurunya dengan sempurna sambil melihat dan mendengarkan penuh perhatian. Yang selanjutnya harus berpikir, meneliti dan berangan-angan apa yang beliau sampaikan sehingga gurunya tidak lagi mengulangi perkataan yang kedua kalinya. Murid tidak diperkenankan juga untuk melihat ke arah kanan, arah kiri, atau melihat ke atas atau kecuali dalam keadaan darurat, apalagi gurunya sedang membahas atau berdiskusi tentang berbagai macam persoalan. Summa mengkonuli huwa iku murid fi majlisi ing dalam majlis pira-pira majlis akhara fi majlisi akhar dalam pira-pira majlis liyane iku awalan ala sabili istifadah. Wa idza dzakara syaikhu syai'un fala yaqul hakada qalat wa khatara li au kadza qala fulan
wa kadzal yaqulu qala fulan bi akhlafi qawlik aw hadha ghairu sahih wa nahwa dhalik wa idza marra asy-syaikhu ala qawlin aw dalilin wa lam yadhhar aw ala khalafi shawab li ghaflatin aw usur nadhara fi tilkal hal fala yughayyiru wajhahu aw aynahu bal nahnahu fa innal ismahu fil basar diyasat illa kejobol anbiya sholawatullah wa salamun alaihim jami'aini. Di ketika guru menerangkan kepada murid, ketika guru menerangkan satu pelajaran kepada murid, murid tidak boleh berkata bagaimana pendapat Anda, saya punya pendapat, bagaimana dengan pendapat fulan berpendapat berbeda dengan Anda, pendapat ini tidak benar, dan perkataan-perkataan sejenisnya. Jika guru mengutip dari pendapat atau dalil yang tidak jelas atau tidak benar dikarenakan kelalaian maupun kelemahan guru, maka hendaknya mengingatkan guru dengan wajah berseri-seri tanpa air muka maupun pandangan mata, karena manusia tidak ada yang terpelihara dari kesalahan selain para nabi alaihi salam. Wal ashir, utawi kang 10, idza sami'u namun ono krungu sapa murid asy-syaikhu maring syekh yadhkuru lan ngiling-ngiling sapa murid ing syekh hukuman iku hukume pelajaran fi mas'alatin ing dalam biro-biro masalah au faedah utawa faedah wah tahka au hikayah au yunsyada syi'ra wa huwa yahfad dalika ing dalam mengkono asna'ihuna mustafidin lahu fil hal syi'ra wa huwa yahfad dalika mustafida lahu fil hal ma'atan wa mata'atis ilaihi maring syekh farihin dalam kebaikan kelawan syekh ka'annahu namun ono wa ana a'lamu bihi minhu fa uridu an nafsi di ke-10 itu ketika guru menyebutkan hukum dari satu kasus atau dari contoh kasus, maka pelajaran tersebut dibacakan secara dengan syair. Sedangkan murid yang sudah menghafalnya, maka hendaknya murid tersebut mendengarkan guru dengan seksama seolah-olah ingin mendapatkan pelajaran pada saat itu.
Sedangkan murid ketika menghafalnya maka hendaknya murid tersebut mendengarkan guru dengan seksama, dengan seolah-olah ingin mendapatkan pelajaran yang baru, menampilkan perasaan dahaga untuk mengetahui pelajaran itu, dan bergembira layaknya orang yang belum pernah mengetahui pelajaran itu sama sekali. Qala wistau sopo atau radhiyallahu an ini lamun setemene isun ala watani asyara dan ke-12 idza nalikane binawalihi ningangaken sapa murid asy-syaikhu maring syekh syai'an maring sawiji-wiji tanawala wisatan au maktuban syar'i wa nahwa dzalik. Mereka yang kono-kono. Apabila guru menyerahkan sesuatu kepada murid, maka sebaiknya murid menerimanya dengan tangan kanan. Jika murid mau menyerahkan lembaran kertas yang sedang dipegang untuk dibaca, lembaran tersebut tulis syarat atau teks-teks suci atau Islam lainnya. Apabila murid mau menyerahkan sebuah kitab, maka sebaiknya dia menyerahkan dalam keadaan siap untuk dibuka atau dibaca tanpa perlu cari-cari lagi. Jika guru ingin melihat bagian tertentu dari kitab tersebut, maka sebaiknya murid membuka bagian kitab yang dikehendaki oleh guru kita masing-masing dan menunjukkan bagian yang dimaksudkan dengan jarian menulis. Adapun murid itu sebaiknya mengulurkan tangannya pada guru jika posisi guru jauh, sehingga guru tidak perlu mengulurkan tangan untuk mengambil maupun menerima benda atau kitab yang diserahkan. Jika murid duduk di depan guru, maka murid tidak boleh duduk terlalu dekat sehingga menimbulkan kesan tidak bertata krama. Murid tidak boleh meletakkan tangan, meletakkan kaki atau bagian tubuh lain maupun pakaiannya di atas pakaian, di atas bantal, di atas sajadah maupun tempat tidur. Apabila murid mau menyerahkan pena, memberikan pena,
yang digunakan untuk menulis oleh guru, maka sebaiknya murid tersebut mengulurkan tangan kanannya sebelum memberikan pena itu pada guru. Jika murid mau meletakkan tinta di depan guru, maka hendaknya tempat tinta itu sudah keadaan terbuka dan siap pakai untuk ditulis menulis. Dan apabila murid mau menyerahkan sajadah yang dipakai untuk sholat oleh guru, maka sebaiknya murid menghamparkan sajadah itu terlebih dahulu, kemudian menghamparkan sajadah itu ketika hendak dipakai oleh guru tersebut. Murid tidak boleh duduk maupun sholat di atas sajadah itu ketika berada di hadapan guru, kecuali jika tempatnya tidak suci atau memang ada uzur untuk meninggalkan sajadah tersebut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang tidak akan diajukan oleh orang-orang yang mulia sedangkan dia adalah pemimpin, yaitu berdiri dan tempat duduknya, menyambut ayahnya atau melayani guru yang menjadi sumber belajar, atau bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat diketahui, dan melayani tamunya. wala yaqulu ra'yan indi kada au syabab hadzalik. Dan orang ojo ngomong roi faedah indi kedua ingsun kada dalam mengkono au syubbahu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitnatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.